pada sibuk sana orang padaan. Sebelah suami itu kan tukang mengaros kan. Minggu semalam dia nggak datang. Itulah ke berasa gitu. Kalau berasa mana? Apa namanya? Sasak gitu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamanya udah berasa kok baru sekarang ada ya kan. Kayak Alhamdulillah, wabihi nasta'in, wala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur yang tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan waktu yang luang untuk kembali kita melanjutkan pembelajaran kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, anak-anak ustazah kelas 7A dan B, ini masih sedikit yang hadir ya. Kita tunggu ya sekitar berapa nih ya? 22 menit lagi ya anak ustazah ya. Sedikit sekali yang hadir, masih 13 orang. Ya, semoga yang belum bergabung segera bergabung ya anak ustazah dalam Zoom ini. Ya anak ustazah, minggu lalu kita sudah sampai pada, ayo siapa yang nyimak minggu lalu? Hilwani. Sudah sampai mana kita kak? Masa apa? Ini sudah ya, ciri-ciri atau tanda-tanda perkembangan umur 6 sampai 14 tahun, perkembangan jasmani sudah, ya kan? Perkembangan jiwa emosi, sosial dan intelek juga sudah, ya kan? Ini kebutuhan. Sudah ini kebutuhan. Coba kita lihat ya. Nah, jadi minggu lalu itu kita sudah masuk pada perkembangan jasmani. Nah, di situ ditandai dengan ya tanda-tanda perkembangan jasmani pada usia ya dari usia 6 sampai 14 tahun ya, dari usia anak-anak sampai usia remaja. Ya, anak ustazah itu perkembangan jasmaninya. Kemudian perkembangan jiwa, emosi, sosial dan intelek juga sudah ya kan. Nah, di situ kan di sini dikatakan bahwa ya dimulai suatu perkembangan kepribadian sosial dan mulai menyadari konsep-konsep hidup ya, konsep-konsep hidup. Ya, jadi pada usia pubertas 12 sampai 14 energi meluap-luap ya. Dan hubungan dengan orang lain masih canggung. Ya, kemudian nilai religi, agama, etik. Ya, etik ini tata krama, estetik ini nilai apa nih estetik, nilai kesopanan. Nah, seperti itu ya kan, belum mendalam ya. Jadi untuk nilai-nilai agama itu belum mendalam. Makanya di sini remaja itu butuh bimbingan yang lebih dalam lagi dan terus menerus ya. Kemudian nah, kebutuhan di usia remaja ya, jumlah makanan yang cukup ya, serta mempunyai nilai gizi yang tinggi. Nah, jadi seperti yang saya katakan ya, pada masa pertumbuhan kalian saat sekarang ini ya, butuh gizi yang cukup dan tinggi anak ustazah, karena apalagi di sini kan ditandai dengan apa, pertumbuhan tulang belakang, kemudian perkembangan bola mata. Nah, itu kan masih terus tumbuh dan berkembang. Nah, jadi harus butuh banyak gizi ya.
harus tercukupi anak ustazah ya. Apalagi misalnya ada yang di usia saat sekarang ini anak-anak ustazah sudah pakai lensa ya kan, pakai kacamata kan gitu kan. Nah, sebenarnya itu bisa sih, bisa dicegah gitu dengan mengkonsumsi apa? Makanan-makanan yang mengandung vitamin ya seperti sayuran dan buah gitu. Ya, jadi yang sudah pakai dicegah bagaimana supaya minusnya tidak bertambah dengan cara mengkonsumsi buah dan sayur yang lebih banyak ya dan rutin setiap hari seperti itu anak ustazah ya. Kemudian latihan-latihan jasmani dan istirahat yang cukup serta teratur. Nah, kemudian atur waktu istirahatnya. Ya, jadi anak ustazah jika ada hal-hal yang tidak bermanfaat ya yang berhubungan dengan HP, nah itu segera dihindarkan, dijauhkan karena itu bisa juga merusak perkembangan mata ya kan, kemudian mengganggu waktu istirahat jika kita bergantung dengan HP terlalu banyak. Jadi harus kita atur waktunya ya supaya istirahat kita tidak terganggu ya. Kemudian tindakan-tindakan pencegahan penyakit, nah ini dia ya, sebelum datang penyakitnya kita harus cegah. Misalnya sebelum misalnya rabun kita harus mengkonsumsi makanan-makanan bergizi ya kan. Sebelum misalnya kita sakit, misalnya sakit misalnya tipus ini kan kekurangan makan kemudian lelah, kurang istirahat anak ustazah. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit tipes. Nah, kita harus mencegah hal itu jangan terjadi ya. Jadi istirahat yang cukup, makan yang cukup dan teratur ya. Kemudian di dalam dan di luar lingkungan keluarga. Nah, ini kita butuh tentunya perhatian, pengawasan ya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak usia remaja ya, dari lingkungan sekolah ya maupun keluarga tentunya ya. Dan ini berpengaruh pada kepribadian anak-anak ustazah ya dari segi sosial dan moral ya. Inilah yang akan mengarahkan anak ustazah hingga memiliki kepribadian yang baik ya, kepribadian yang baik yang mengikuti aturan-aturan yang ada di keluarga maupun yang ada di sekolah. Nah, dan bermoral ya anak ustazah ya, jauh dari hal-hal yang menyimpang seperti itu anak ustazah. Nah, itu untuk kebutuhan usia remaja. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, kita lihat faktor yang mempengaruhi baru di start. Oh, Kak kirain lupa. Nah, kita lihat faktor yang mempengaruhi masalah gizi yang antara lain disebabkan oleh faktor emosional. Nah, jadi anak ustazah kalau misalnya kurang gizi juga kita terganggu ini emosional kita ya, emosi kita terganggu kurang gizi ya. Kemudian penyakit juga mempengaruhi tentunya ya kondisi tubuh kita. Kemudian masalah gigi. Nah, ini sepertinya sudah kemarin ya ustazah jelaskan ya. Masalah gigi juga berpengaruh ya anak ustazah ya. Ini malocclusion dan growing ini masalah gigi ya, kelainan pada gigi ini anak ustazah ya. Kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik. Nah, memang semakin banyak kita bergaul, membaur, nah mungkin masalah yang kita hadapi juga mungkin akan lebih banyak. Nah, disitulah kita belajar bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, belajar kita di situ ya. Bukan berarti kita bukan berarti kita ya nggak usah bergaul lah gitu, tidak usah bergaul. Nah itu juga salah ya. Kalau kurang pergaulan juga kita ya jadi tidak berkembang nanti jadinya ya kan. Nah seperti itu. Jadi kita harus bergaul ya, kita harus bergaul di lingkungan sosial, itu yang membantu pertumbuhan dan perkembangan kita. Dan di situ kita ada pembelajaran di situ bagaimana kita cara bergaul, menyesuaikan diri dan menyelesaikan masalah-masalah. Nah di situ kita terdidik ya anak ustazah untuk lebih mandiri dan dewasa dalam menyikapi suatu masalah anak ustazah ya. Nah itu faktor yang mempengaruhi. Kemudian kita lihat masa adolescensia. Nah masa adolescensia ini artinya masa remaja. Kita lihat perkembangan jasmani yang itu tadi ya, masa perkembangan jasmani tadi itu masih berhubungan dengan masa dari usia 6 sampai 14 tahun ya. Nah ini masa remajanya, sudah betul-betul memasuki masa remaja ya anak ustazah. Tadi peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Kemudian kita lihat di sini perkembangan jasmani, fungsi organ-organ endokrin
telah mencapai kesempurnaan. Nah, ini fungsi-fungsi organ-organ yang ada dalam tubuh kita ini telah mencapai kesempurnaan, ya. Kemudian penambahan jaringan lemak di bawah kulit, ya, lebih banyak pada wanita daripada anak laki-laki, anak ustazah, ya. Jadi kalau kita lihat dari segi perkembangan tubuh, yaitu anak wanita itu lebih cepat berkembang daripada anak laki-laki, ya kan. Misalnya apabila dia sudah balik, apabila sudah balik, ya tentu postur badan itu nampak lebih besar seperti itu, ya kan. Nah, dari segi fisiknya nampak lebih besar, seperti itu karena dia lebih cepat dewasa anak wanita daripada anak laki-laki. Nah, kemudian jaringan otot-otot pada anak laki-laki lebih berkembang daripada jaringan otot pada anak perempuan. Nah, kalau pada anak laki-laki itu jaringan ototnya anak ustazah, tapi kalau pada anak perempuan itu mungkin jaringan lemaknya, ya, lebih cepat berkembang. Nah, seperti itu ya anak ustazah. Kemudian kita lihat perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Kita lihat faktor penting ialah perhatian terhadap seks yang mempengaruhi hubungan dengan kawan dan dari jenis kelamin yang lain. Nah, jadi di sini anak ustazah, begitu anak ustazah sudah puber, mulailah kita menjaga jarak yang namanya dengan lawan jenis anak ustazah, karena pada usia remaja ini sangat rentan sekali ya. Anak-anak usia remaja ini kan masih labil anak ustazah, masih mencari jati diri, masih ingin banyak tahu ini itu, terkadang masih mau mencoba hal-hal yang belum pernah ya dialami, ya dilakukan gitu, mau mencoba-coba. Nah, itu masa-masa usia remaja, jadi harus butuh pengawasan, ya, perhatian oleh keluarga dan sekolah juga tentunya ya anak ustazah. Nah, terhadap seks, ini berhubungan dengan lawan jenis ya anak ustazah. Jadi kita harus menjaga diri agar kita terjaga, ya, kehormatan kita sebagai seorang wanita, ya, tidak mudah bergaul bertegur sapa dengan dengan laki-laki yang bukan mahram, ya, yang bukan mahram. Ya, kalau mau kenal-kenal ya nggak usah lah anak ustazah, ya, karena banyak sekali kasus yang terjadi. Kita lihat ya, berapa banyak kasus yang terjadi bahwa perkenalan lewat sosmed, kemudian kirim-kirim foto, ya akhirnya berakhir dengan perjumpaan, ya, tatap muka langsung, dan terjadilah yang namanya pergaulan bebas anak ustazah, pergaulan bebas menyimpang dari norma yang berlaku. Nah, kita ketahui bahwa dari segi syariat Islam anak ustazah, ya, bahwa yang namanya pergaulan dengan lawan jenis yang bukan mahram, itu tidak dibenarkan, ya kan, tidak dibenarkan dari segi syariat Islam, apalagi sudah mengarah kepada yang namanya pergaulan bebas, seks bebas. Nah, itu yang sangat berbahaya anak ustazah. Jadi anak ustazah harus banyak-banyak menuntut ilmu agama, ya, untuk mengetahui mana yang benar, mana yang dilarang syariat, mana yang dibolehkan dalam syariat Islam. Harus betul-betul banyak belajar ilmu agama, karena anak ustazah, ya, ke depan, ya, fitnah dunia ini akan semakin besar dan berat anak ustazah. Nah, ya, sekarang saja kita lihat banyak sekali kerusakan di mana kerusakan terhadap pergaulan bebas yang mengarah pada seks bebas, ya. Jadi ini yang sangat mengerikan anak ustazah, ya. Jadi kita bentengi diri kita dengan ilmu agama, ya. Kita harus tahu hukum-hukum dalam agama kita. Kita harus tahu, ya, apa yang diajarkan dalam agama kita, ya anak ustazah. Nah, kita lihat yang kedua, lihat pemikiran sudah mulai kritis. Kritis artinya apa? Kita sudah bisa betul-betul mencermati sesuatu hal, ya. Nah, ini kan seharusnya seperti ini, tidak boleh seperti ini, seharusnya yang benar begini, ya, yang salah seperti itu. Nah, sudah mulai cermat kita dalam menyikapi sesuatu hal anak ustazah, ya. Kemudian juga terhadap kewibawaan orang tua, ya. Jadi mungkin orang tua kita terkadang ada kehilafan, yang benar kan seharusnya seperti ini menurut kita kan gitu kan, yang salah itu salah seperti itu kan gitu. Nah, jika ada suatu hal yang dirasakan kurang berkenan di hati, tidak mengapa dikomunikasikan dengan kedua orang tua anak ustazah, ya. Kemudian emosi belum mencapai suatu stabilisasi tertentu. Jadi emosi di sini masih belum stabil anak ustazah. Terkadang kita masih
masih ada kalanya bagaimana? Ya kita membangkang gitu kan, kalau dikasih tahu gitu, membantah, tidak mau dengar. Nah, ada juga eh, beberapa sikap yang kita lebih kritis, seperti itu dia. Kritis menyikapinya, ya. Dan perlu adanya simpati dan nasihat-nasihat. Jadi butuh anak-anak ustazah masih harus butuh bimbingan, nasihat, arahan, pengawasan dari keluarga tentunya yang lebih besar, ya. Nah, kemudian mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman-teman sebaya. Nah, di sini anak ustazah mulai bagaimana? Mulai ya tidak mau terlalu sering ikut orang tua ke sana kemari, ya kan gitu kan? Eh, Apalagi misalnya orang tua terlalu sering berpergian, terkadang kan kita merasa risih, apalagi orang tua kita bertemu dengan orang-orang tua yang lain gitu, perkumpulan orang-orang tua yang lain, ya mungkin ya satu hal yang penting tentunya ya, melibatkan orang-orang dewasa dan ya orang-orang tua ataupun orang-orang dewasa seperti itu. Terkadang kita merasa risih kan gitu kan. Nah, untuk harus ikut-ikutan ke sana kemari. Nah, terkadang di situ mulai merasakan hal tersebut, ingin memisahkan diri dan hanya ingin lebih banyak bergabung dengan teman-teman yang sebaya kita. Ya, biasanya kan kalau kita sekolah itu kan teman-teman yang sebaya kita selalu ya setiap hari sekolah misalnya bertemu dengan teman-teman yang sebaya dengan kita. Kita merasa lebih senang kan gitu kan. Pemikiran kita lebih mungkin sama gitu, yang dialami lebih sama. Nah, seperti itu. Nah, ya dibandingkan dengan bergaul dengan orang tua, karena pemikirannya kan pasti tidak sama kan anak saja. Nah, seperti itu ya. Jadi mulai ada memisahkan diri dari orang tua dan lebih cenderung ingin dekat dengan teman-teman sebaya. Kemudian ada aktivitas ya, eksperimental sosial, aktivitas-aktivitas sosial dalam pertemanan misalnya. Kemudian melalui proses identifikasi dan imitasi dibangkitkan dan dikembangkan cita-cita muluk dan aspirasi yang tinggi. Perlu adanya identification figur yang baik. Jadi ada orang yang memberikan contoh yang baik ya untuk perkembangan anak ustazah agar bisa mudah mencapai cita-cita atau keinginan-keinginan yang diinginkan, ya, tujuan hidup. Misalnya anak ustazah punya cita-cita, ya tentunya perlu ada contoh yang baik untuk mendorong anak ustazah mencapai cita-cita tersebut, ya. Nah, itulah anak ustazah perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelektual pada masa usia remaja. Nah, kita lihat kebutuhan. Bagaimana sih kebutuhan anak usia remaja? Nah, kadang kan tidak sama kebutuhan masa anak-anak dengan masa usia remaja. Ya, tidak sama kan? Sama nggak kebutuhan? Misalnya anak-anak ustazah punya adik di rumah? Ada nggak adiknya? Ada adik. Sama nggak kebutuhan anak SD dengan anak SMP? Sama nggak kebutuhannya? Nggak sama. Anak SMP, anak ustazah yang SMP dengan kakaknya yang SMA atau yang perguruan tinggi, sama nggak? Tidak sama, beda ya kan. Tingkat pemikirannya juga berbeda. Jadi semakin dewasa dari anak-anak ke remaja semakin tinggi pemikirannya. Dari remaja ke dewasa semakin lebih tinggi lagi pemikirannya ya. Jadi lebih luas pemikiran, lebih bisa mencermati sesuatu masalah, lebih bisa menyikapi suatu masalah ya, yang besar maupun yang kecil. Nah, seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya ya anak ustazah. Begitu juga dengan kebutuhan. Diperlukan adanya pengertian dari orang tua dan keluarga.